jadi lebih bagus, kemudian sirkulasi darah kan jelas itu, USG transvaginal itu jelas. Oh masih belum hamil? Masih belum hamil. Tapi ada indikasi bahwa dari endometriosisnya yang pertama itu. Nah, jadi sebenarnya endometriosis itu apa sih, Dok? Endometriosis adalah kondisi di mana jaringan yang biasanya melapisi rahim atau endometrium tumbuh di luar rahim. Misalnya bisa tumbuh di ovarium, di saluran tuba, atau di otot endometrium sendiri dan di organ panggul lainnya. Oke, jadi bahasa sederhananya apa nih, Dok? Kalau misalnya simpelnya. Jadi sel epitel endometrium yang harusnya di endometrium itu pindah tempat di tempat yang tidak semestinya. Jadi dia bisa, ini kan gini nih rahim, ini endometriumnya ya. Ini kan ada epitelnya di rahim ini ya. Nah ini pindahlah dia di otot, ada yang di otot rahim, ada yang di sel telur, di ovarium, ada yang di tuba. Jadi bagian dari endometrium ini tidak berada di tempat yang semestinya. Ada beberapa dari bagian endometrium itu tidak di tempat. Gitu ya? Jadi seperti itu. Dan itu menyebabkan infertilitas. Bisa menyebabkan infertilitas. Oh, apa nih penyebabnya kok bisa sampai terjadi endometriosis ini? Sebetulnya penyebab pastinya itu belum diketahui, ya. Tetapi ada beberapa teori itu yang mengusulkan kemungkinan faktor genetik, hormon, atau bisa jadi autoimun yang berperan dalam perkembangan kondisi ini. Jadi memang belum jelas kenapa ya yang harusnya di sini kok pindah ke sana ke sini gitu ya, Dok ya. Gejalanya mungkin, Dok, yang kita bisa tahu? Gejalanya macam-macam ya, bervariasi dari mulai nyeri menstruasi. Itu kalau mens biasanya nyeri. Kenapa? Karena kan ada beberapa yang ada di sini yang tidak bisa keluar kan. Kalau mens itu kan dia meluruh ya keluar. Ada yang di sini pada saat istilahnya sedang menstruasi dia kan juga menghasilkan darah juga ya. Tapi dia nggak bisa keluar, nggak bisa luruh, itu nyeri. Kemudian pokoknya kalau dia di mana-mana itu nyeri panggul juga, nyeri buang air besar juga, buang air kecil bisa, serta yang utama ya itu nanti kembali pada masalah kesuburan, ya fertilitas. Iya. Jadi secara gejala sebenarnya mirip-mirip kayak orang ya lagi mensnya sakit. Maksudnya gejalanya kayak nggak terlalu. Jadi gini. Ketika seseorang menstruasi ya memang menstruasi itu orang dilep ya. Orang dilep atau namanya dysmenorrhea itu memang ada sakit. Tapi kalau sampai sakit yang berlebihan sampai orang tidak, kadang ada juga yang sampai semaput, sampai dia benar-benar keringet dingin ya, sampai pucet dan dia nggak bisa melakukan aktivitas apapun. Sebaiknya periksa kemungkinannya mengalami endometriosis, kemungkinan karena nyerinya berlebih seperti itu. Tapi patut diwaspadai. Betul, jadi harus periksa ketika nyerinya sudah tidak umum istilahnya, tidak umum. Itu periksa. Pain levelnya juga udah tinggi gitu. Betul. Harus diperiksakan. Harus diperiksa. Nah, memperiksanya supaya kita bisa tahu itu diagnosisnya itu seperti apa yang harus dilakukan. Nah, diagnosa endometriosis itu biasanya kan ya anamnesa dulu, riwayat medisnya, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, serta beberapa tes diagnostik seperti USG transvaginal, MRI, bahkan bisa ke laparoskopi. Itu bisa tahu, oh ya memang endometriosis. Oke, setelah ketahuan gitu kan. Baru dilakukan tata laksana ya. Nah, tata laksananya. Terapi.
seperti itu. Terapinya bisa dengan akupuntur kah? Ya, tapi kita tetap bekerja sama dengan, artinya akupuntur itu hanya support system. Support system. Ya, jadi akupuntur tidak bisa menyembuhkan secara total endometriumnya ya, tapi dia support system artinya gini, ketika seseorang itu diberi obat untuk endometriumnya, karena endometriosisnya, maka respon tubuh terhadap obat itu menjadi bagus. Itu perannya akupunktur di situ. Oh, penyerapan nutrisi, penyerapan gitu. Penyerapan, iya. Jadi artinya ketika diberi obat itu obat ini bisa it works buat dia. Gitu ya. Kalau sebelum di akupunktur mungkin kayak ada blockingnya gitu ya. Bukan blocking, dosanya dinaik terus nih kok nggak sembuh-sembuh. Iya, menter lah bahasanya. Nah, dengan akupunktur ini bisa dibantu. Memang secara gini, saya nggak berani overclaim bahwa akupunktur bisa membantu menyembuhkan endometrium. Disclaimer dulu ya. Iya.